Di sini kami akan membahas materi perkuliahan kami, matematika bisnis, dengan dosen pengampu Ibu Ana Esti Rahayu, SPD MPD, dan saya sebagai presenter pertama. Nama saya Adam Widodo, NRP 380302001, dengan rekan-rekan saya bernama dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Berikut ini materi yang akan kami bahas. 1. Fungsi permintaan. 2. Fungsi penawaran. 3. Fungsi keseimbangan pasar. Berikut materi yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi permintaan juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut menurun. Sedangkan apabila harga barang turun, maka permintaan tersebut akan meningkat. Jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik, sehingga gradien dari fungsi permintaan atau B akan bernilai negatif. Bentuk umum fungsi permintaan dua variabel sebagai berikut. QD sama dengan A dikurangi B kalikan PD, atau PD sama dengan negatif 1 dibagi P dikalikan min A plus QD, yang dapat dirumuskan P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1, di mana A dan B adalah konstan dan B harus memiliki bernilai negatif. Sedangkan B memiliki rumus delta QD dibagi delta PD. PD adalah harga barang per unit yang diminta, sedangkan QD adalah banyaknya unit barang yang diminta. Contoh dan pembahasan fungsi permintaan. Pada saat harga jeruk Rp 5.000 per kilogram, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kg. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilogram, permintaan akan jeruk menurun menjadi 600 kg. Buatlah fungsi permintaannya. Pembahasan. Dari soal di atas diperoleh data P1 sama dengan 5.000, P2 sama dengan 7.000, Hi1 sama dengan 1.000 kg, Hi2 sama dengan 600 kg. Untuk menentukan fungsi permintaannya, maka digunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yakni Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dengan mengganti X sama dengan Hi dan Y sama dengan P, maka didapat P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. P min 5.000 per 7.000 min 5.000 sama dengan Hi min 1.000 per 600 min 1.000. P min 5.000 per 2.000 sama dengan 1.000 per min 400. P min 5.000 dikali min 400 sama dengan Hi min 1.000 dikali 2.000. Min 400 P ditambah 2 juta sama dengan 2.000 Hi sama dikurangi 2 juta. 2.000 Hi sama dengan 2 juta ditambah 2 juta dikurangi 400 P. Hi sama dengan 1 per 2.000 dikali 4 juta dikurangi 400 P. Hi sama dengan 2000 min 0,2 P.
Jadi diperoleh fungsi permintaan Hi sama dengan 2000 min 0,2P. Materi yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Fungsi penawaran juga menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Variabel utama yang dapat mempengaruhinya: 1. Harga produk tersebut. 2. Teknologi yang tersedia. 3. Harga dari faktor-faktor produksi atau input yang digunakan. 4. Harga produk lain yang berhubungan dalam produksi. 5. Harapan produsen terhadap harga produk tersebut di masa depan. Rumus fungsi penawaran: Q sama dengan min A plus B kali P, atau P sama dengan A plus B kali Q, dan bisa juga P sama dengan A per B ditambah 1 per B kalikan Q, di mana Q sebagai jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka yang konstan, B kemiringan. Contoh dan pembahasan fungsi penawaran. Diketahui fungsi penawaran Qs sama dengan 2P plus 6. Tentukan koordinat fungsi penawarannya. Maka titik potong fungsi linear dengan sumbu horizontal Qs terjadi pada saat P sama dengan 0. Maka Qs sama dengan 2P plus 6. Qs sama dengan 2 dikali 0 plus 6. Qs sama dengan 6, sehingga diperoleh koordinat 6,0. Titik potong fungsi linear dengan sumbu vertikal P terjadi pada saat Qs sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2P plus 6 min 2P plus 6P sama dengan min 3, sehingga diperoleh koordinat 0, min 3. Materi ketiga, keseimbangan pasar dua macam barang. Market equilibrium atau keseimbangan pasar dua macam barang sebagai berikut. Di pasar terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Terjadi dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi atau secara komplementer. Formulasi untuk fungsi permintaan sebagai berikut. Qdx sama dengan A0 min A1 Px plus B2 plus A2 Py. Qdy sama dengan B0 plus B1 Px plus B2 Py. Formulasi untuk fungsi penawaran sebagai berikut. Qsx sama dengan min M0 plus M1 Px plus M2 Py. Qsy sama dengan min N0 plus N1 Px plus N2 Py, di mana Qdx sama dengan jumlah yang diminta untuk produk X, Qdy sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y, Qsx sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk X, Qsy sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y, Px sama dengan harga produk X, Py sama dengan harga produk Y. Contoh dan pembahasan keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi sebagai berikut. Qdx sama dengan 5 min 2Px plus Py, Qdy sama dengan 6 plus Px min Py, Qsx sama dengan min 5 plus 4Px min Py, Qsy sama dengan min 4 min Px plus 3 Py. Carilah harga dan kuantitas dari keseimbangan pasar. Syarat keseimbangan pasar: Qdx sama dengan Qsx atau Qdy sama dengan Qsy. Qdx sama dengan 5 min 2Px plus Py, Qsx sama dengan min 5 plus 4Px min 2 Py. Dari persamaan tersebut dieliminasi, hasilnya Px sama dengan 3. Maka Py dapat dicari dengan persamaan 0 sama dengan 10 min 6Px plus 2Py, maka Py-nya adalah 4. Maka Qx dan Qy dapat dicari dengan memasukkan persamaan sebagai berikut. Qx sama dengan 5 min 2Px plus Py,
Qx sama dengan 5 min 2 dikali 3 plus 4, jadi Qx nya sama dengan 3. Ky sama dengan 6 plus 4 X min PY. Ky sama dengan 6 plus 3 min 4 sama dengan 5, jadi Ky sama dengan 5. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, Like, comment, and subscribe subscribe. channel ini. Jangan lupa ya. Terima kasih. Terima kasih.